Di sini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi bisnis. Sebelum melanjutkan ke materi, di sini ada beberapa pembahasan yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama yaitu pengertian dan cakupan komunikasi, yang kedua unsur-unsur komunikasi, yang ketiga tantangan komunikasi bisnis, yang keempat bentuk dasar komunikasi, yang kelima bisnis dalam pandangan komunikasi. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian dan cakupan komunikasi. Komunikasi bisnis dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi atau pesan bisnis yang dilakukan dalam konteks operasional dan strategis organisasi. Cakupannya melibatkan berbagai jenis komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Proses komunikasi bisnis melibatkan beberapa unsur utama, yakni pengiriman individu yang memiliki ide atau gagasan yang ingin disampaikan. Yang kedua, mengubah ide menjadi pesan. Proses transformasi ide menjadi format yang dapat dipahami oleh penerima. Yang ketiga, pemindahan pesan. Penyebaran pesan dari pengiriman ke penerima. Yang keempat, penerima, individu yang menerima pesan dan memberi interpretasi atasannya. Yang kelima, memberi tanggapan dan umpan balik. Penerima memberi respon atau feedback kepada pengirim guna memastikan keseragaman pemahaman. Selanjutnya, ada tantangan komunikasi dalam bisnis. Beberapa tantangan pada umum dialami dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Misalnya, istilah yang berarti satu hal di suatu budaya mungkin berarti hal lain di budaya lain. Yang kedua, gangguan teknologi. Teknologi kompleks dapat menjadi hambatan jika tidak digunakan dengan benar. Gangguan teknologi seperti sinyal drop, buffering, atau kesalahan server dapat mempengaruhi kualitas komunikasi. Yang ketiga ada ketersediaan sumber daya. Ketersediaan sumber daya seperti waktu dan anggaran dapat menjadi batasan dalam komunikasi bisnis. Biaya produksi konten, biaya infrastruktur teknologi, dan waktu yang cukup untuk memproses informasi dapat mempengaruhi kualitas komunikasi. Yang keempat, integrasi sistem. Integrasi sistem yang tidak sempurna dapat menyebabkan kesalahan data dan gangguan dalam proses komunikasi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua sistem yang digunakan berinteraksi dengan baik dan stabil. Komunikasi. Ada dua bentuk dasar komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal melibatkan penyampaian informasi yang melalui bahasa lisan atau tulisan. Contoh-contoh komunikasi verbal dalam bisnis meliputi surat pengantar, surat teguran atau peringatan, surat penawaran barang, rapat pimpinan, wawancara kerja, dan presentasi. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal menggunakan simbol-simbol sinyal, perilaku, atau tindakan untuk menyampaikan informasi. Hal ini sangat penting dalam interaksi bisnis karena dapat menambahkan nuansa emosi dan intonasional pada komunikasi verbal. Selanjutnya di sini ada bisnis dalam pandangan komunikasi. Dalam konteks bisnis, komunikasi tidak hanya tentang menyampaikan informasi, namun juga tentang membangun hubungan, memahami kebutuhan pelanggan, dan merealisasikan visi strategi perusahaan. Komunikasi yang efektif dalam bisnis memungkinkan partisipasi aktif dari semua stakeholder, memfasilitasi umpan balik, dan meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan.
Pada umumnya, setiap orang dapat berkomunikasi satu sama lain karena manusia tidak hanya makhluk hidup, tetapi juga makhluk sosial yang selalu mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun, tidak semua orang terampil berkomunikasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan beberapa cara dalam menyampaikan informasi. Berdasarkan cara penyampaian informasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, komunikasi verbal atau lisan, yang terjadi secara langsung serta tidak dibatasi oleh jarak, di mana kedua belah pihak dapat bertatap muka. Contoh, dialog dua orang yang terjadi secara tidak langsung akibat dibatasi oleh jarak. Contohnya, komunikasi lewat telepon. Yang kedua, komunikasi nonverbal atau tertulis. Naskah yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kabar yang bersifat kompleks, gambar dan foto akibat tidak bisa dilukis dengan kata-kata atau kalimat. Selanjutnya, apa komunikasi berdasarkan perilaku? Komunikasi merupakan hasil belajar manusia yang terjadi secara otomatis sehingga dipengaruhi oleh perilaku maupun posisi seseorang. Menurut perilaku, komunikasi dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, komunikasi formal. Komunikasi yang terjadi antara anggota organisasi atau perusahaan yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasi, misalnya rapat, perusahaan, konversi, seminar, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi informal. Terjadi di dalam organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak mendapat pengakuan resmi yang mungkin tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi atau perusahaan. Kabar burung, desas-desus, dan sebagainya. Yang ketiga, komunikasi nonformal. Komunikasi nonformal yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan. Dengan kegiatan yang bersifat pribadi, anggota organisasi atau perusahaan tersebut, misalnya rapat tentang ulang tahun perusahaan dan sebagainya. Selanjutnya, apa komunikasi berdasarkan kelangsungannya? Berdasarkan kelangsungannya, komunikasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, komunikasi langsung. Proses komunikasi dilakukan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga atau media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh adanya jarak, contohnya percakapan antara dua orang atau lebih, yang mana mereka berada pada tempat dan waktu yang sama. Yang kedua, manajemen. Proses komunikasinya dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat media komunikasi. Contohnya, komunikasi melalui telepon, internet, dan lain-lain. Selanjutnya, apa komunikasi berdasarkan maksud komunikasi? Komunikasi dapat terlaksana bila terdapat inisiatif dari komunikator, maka maksud terlaksana komunikasi lebih banyak tentukan oleh komunikator tersebut. Menurut maksud dilakukan komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, berpidato. Yang kedua, memberi ceramah. Yang ketiga, memberi prasaran. Yang keempat, wawancara. Yang kelima, memberi perintah atau tugas. Yang selanjutnya, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan tersebut saja. Komunikasi internal ini dapat dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi yang terjadi dalam bentuk komunikasi dari atasan kepada bawahan. Misalnya, perintah, teguran, pujian, petunjuk, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi horizontal. Komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi atau kantor di antara orang-orang yang mempunyai kedudukan sejajar. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi atau kantor di antara orang yang mempunyai kedudukan yang tidak sama ataupun pada posisi yang tidak sejalur vertikal. Yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi yang berlangsung antara organisasi atau perusahaan
dengan pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Komunikasi dengan pihak luar dapat berbentuk yang pertama, eksposisi, pameran, promosi, publikasi, dan sebagainya. Yang kedua, konferensi pers, siaran televisi, radio, dan sebagainya. Yang ketiga, bakti sosial, pengabdian pada masyarakat, dan sebagainya. Yang keempat, komunikasi eksternal, dimaksud mendapat pengertian, kepercayaan, bantuan, dan kerjasama masyarakat. Selanjutnya dapat kita simpulkan, komunikasi bisnis adalah jantung dari setiap organisasi. Ini adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu atau kelompok dalam konteks bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi.